gitu kan ya. Nah, alhamdulillah udah punya 3 putri. Ya. Tiga-tiganya putri. Papanya bandel. Gue gak mau ada saingan. Itu teori apa sih? Teori klasik ya, teori klasik. Jadi udah berapa lama berarti 2015 ya? 2000 berapa tuh kerja bareng? Kita kan nikah 2011. Ya, 2011. Dan aku mulai bareng sama Ria untuk ngejalanin itu dari 2010 ya. Wow. Gitu. Sekarang 2010. jadi 12 tahunan. Iya udah. Wow, ya ampun. Masih dikasih bulanan gak Bu? Dia udah tahu. Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Kiss in the Morning. Memang kalau misalnya suami istri kerja bareng ya pilihannya cuma 2. Bisa sukses yang sampai boom banget atau bisa ya itu tadi tuh ribut melulu gitu kan ya. Itu banyak lah cerita-cerita di luar sana. Jadi ya emang begitu. Jadi gak ada itu yang di tengah-tengah. Emang kalau berhasil banget karena pembahasannya seru gitu kan. Karena sinergi banget. Tapi kalau misalnya pecah pun jadi kayak ribut banget gitu. Nah yang kali ini di hadapan kita ini adalah sosok yang insya Allah ya. Sampai seterusnya memang kompaknya sampai kayak begini. Amin. Terus, ya. Tapi sejauh ini kami melihat sih begitu gitu kan ya. Nah alhamdulillah udah punya 3 putri. Tiga-tiganya putri. Papanya bandel. Gue gak mau ada saingan. Itu teori apa sih? Teori klasik ya, teori klasik. Zaman dulu begitu bapaknya. Spontannya gitu. Ya kan? Kalau aku rasa itu emang obsesi dari sang ayah. Yang ingin gitu. tetap jadi yang terganteng di Iya. rumah. Gitu Iya. kan. Teori apa lagi? Gak ada teorinya juga. Dan biar model-model Ria Miranda tuh besok-besok ya udah pakai anak-anak sendiri aja. Oke, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol masalah bisnisnya, sekarang kita jadi ingin menguak masalah family, ya. tentang life kehidupan Ria Miranda dan juga Kang Pandu. Ya. Jadi kalau suami istri ini pastikan ada berat, ada enggaknya kerja bareng. Yes. Iya. Tapi gimana kalau menurut kalian berdua gitu loh ya, menurut Kang Pandu sama Uniria? Seribet itukah atau semudah itukah? Se-challenging itu memang. Se-challenging itu, oke. Sulit memang waktu itu membedakan mana urusan kantor dan mana urusan rumah tangga. Kadang-kadang dibawa ke rumah, kadang-kadang dibawa ke kantor gitu kan. Apalagi kalau rumahnya masih jadi kantor ya. Iya. Dan apalagi kemarin pandemi gitu kan. Itu cukup chaotic. Tapi mungkin ada satu tips gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ingin couplepreneurs ceritanya ya. Couplepreneurs gitu. Jadi perempuan itu memang kalau misalnya mau memegang hati laki-laki itu nada suaranya harus direndahkan gitu. Jadi suami pun juga nggak naik pitam untuk lebih tinggi lagi dan bisa memposisikan istri atau perempuan ini kapan meninggikan laki-lakinya, kapan kadang-kadang istri juga pengen didengerin gitu. Nah sebenarnya isu laki-laki tuh memang pengen kelihatan lebih aja gitu tuh. Iya. Jadi gue yang mimpin gitu kan, egonya ada. Nah gimana caranya perempuan tuh bisa mainin di situ aja sih. Nah kalau bisa ngelihat ya gimana cara dia ngomong, ya alhamdulillah sih adem-adem aja insya Allah ya gitu. Tadi dia mau marah tiba-tiba dia ngomong jadi iya deh gitu. Ya, kalau misalnya mau protes pun tahu ya. Kan? Kalau mau protes tahu pokoknya lagi nggak kreatif, lagi mau protes nih. Kan kreatif director. Iya. Oke, tapi sebenarnya ini paling banyak benar permasalahannya adalah ketika membagi yang masalah di kantor ini nggak ke rumah nih. Emang sempat kebawa ke rumah untuk di awal-awal. Itu jadi bedtime story-nya kita. Urusan karyawan tuh jadi bedtime story. Jadi gak bisa tidur sih kayak gitu. Dan akhirnya kita bikin komitmen ngebahas pekerjaan di luar kamar. Serius, karena sempat kebawa gitu. Iya ke bawah gitu. Iya banget. Pokoknya berat banget ya. Ya iyalah kita ngurusin Pas kantor pandemi gitu. kemarin ya kita 2 tahun di kantor terus kita Iya kebayang sih benar. Karena pada dasarnya aku juga kerja bareng sama suamiku dan emang benar-benar itu juga nggak enak banget sih gitu. Kadang-kadang ya berantemnya gitu kan lebih sengit ya daripada bukan suami istri gitu loh. Karena emang pakai baper, pakai perasaan kan. Nah terus ini udah berapa lama berarti 2015 ya? 2000 berapa tuh kerja bareng? Kita kan nikah 2011. Dan aku mulai bareng sama Ria untuk ngejalanin itu dari 2010 ya. Wow. Gitu. Sekarang 2010. Jadi 12 tahunan. Iya udah. Wow, ya ampun. Masih dikasih bulanan gak Bu? Dia udah tahu. Tinggal dicek aja. Kok belum masuk sih? Gak ada uang laki tuh gak ada. Dan dia ngeceknya Kepo ngambil ya? handphone suami pindahin sendiri. transfer sendiri. Oke, tapi gini. Melihat yang satu creative director, yang satu adalah CEO.
obrolan kreatif itu juga ada di rumah nggak atau harus di kantor aja? Obrolan kreatif loh ya. Obrolan kreatif di rumah ada. Kadang-kadang kalau misalnya kita jalan-jalan traveling sama anak-anak, yang kita lihat tuh bisa sama gitu. Dan kebetulan kita lebih senang kalau jalan-jalan tuh di city ya, di perkotaan dan mungkin masuk ke mall dan masuk ke retail store. Jadi dari situ cukup banyak lah ide-ide. Gitu. Apakah kamu melihat hal yang sama gitu? Aku memikirkan ini bisa menjadi sebuah koleksi katanya. Aku pun juga gitu. Jadi catatan gitu sih. Aku hanya melihat dealnya. Itu di akhir. Oke, kita pengen tanya dulu nih masing-masing ya. Pertanyaan terpisah. Kita mulai dulu dari Ria Miranda ya. Ria. Kalau ditanya untuk brand Ria Miranda, bisnisnya Ria Miranda gitu. Menurut Ria kehebatannya Kang Pandu ini poinnya 2 poin mungkin misalnya apa? Sehingga brand ini jadi dengan Kang Pandu ini menjadi lebih baik. Nah, sedap juga nih. Pengen tahu juga sebenarnya. Iya. Memanage tim pastinya gitu. Bisa jadi dewasa di antara tim-tim yang lain gitu. Terus lebih ke ini sih ya planning itu yang kalau aku ya udah nanti jadi gimana ya ntar gitu. Tapi kalau Mas Pandu punya target-target khusus yang ya dia turunin ke tim terus ya kita bisa lanjutin jalanin. Jadi kemampuan manajerial yang luar biasa dari Kang Pandu ini baik di rumah maupun di kantor. Benar. Gitu kan. Kebalikannya sekarang. Nah, kalau versinya Kang Pandu melihat Uniria ini dari tadi kan 2 ya. Kalau Kang Pandu 18 ya. Wow. Bisa banyak sih. Biar 20. Coba gimana? Ria bisa ngerem banget ya. Ngerem semua yang pengen aku kejar gitu. Jadi kalau misalnya dalam bisnis tuh gak semuanya harus digas gitu. Ini maraton. Kalau maraton kan kita harus ada phase-nya gitu. Jadi jangan semua langsung dikeluarkan. Sangat bisa menahan lah ya. Dan itu kenapa baru aku ingat-ingat kenapa kita bisa berjalan sampai hari ini gitu. Energinya bisa dibagi. Dan dia sangat bisa bertanggung jawab ya buat tim. Timnya tuh juga bukan cuma satu yang dihandle sama Ria karena Ria kan face of the brand. Jadi semualah dia bisa manage gitu dan keluarga pun juga nggak kebengkalai lah gitu. Itu paling penting. Itu paling penting ya. Iya, itu paling penting sih. Tapi emang Uniria ini kan emang banyak banget ya, maksudnya anggota dari komunitas yang hijab community ini dan yang suka juga banyak banget nih 2024 kalau bikin partai sebenarnya bisa. Mau daftar? Iya, bener loh bisa, beneran bisa. Uniria. Gue rada kaget dengan pertanyaan yang rada ke politik. Tapi emang bener Beb, temen gue tuh ngefans sama dia udah kayak wow gitu loh kayak. Kayaknya calon ketua partai banget tuh. Calon ketua partai bang. Oke, abis ini masih ngobrol lagi ya, Kiss Listeners, karena gini, bayangin kita nih sambil nongkrong di sini di kantornya, ini daerah Bintaro, udah gitu kita dikasih kopi, udah gitu kita dengar juga ada villanya juga, gitu kan. Waduh, ini sebenarnya bisnisnya Ria Miranda ini mau kemana, gitu kan. Nanti kita dengerin abis yang ini ya, diketok pintu. Nah, jangan kemana-mana dulu. Di Kiss in the Morning Ketok Pintu masih ada tamu nih.